Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Film ini berjudul Papillon yang dirilis pada tahun 2017, mengisahkan seorang narapidana berhasil kabur dari penjara Camp de la Transportation di Guyana, Amerika Selatan. Pada tahun 1931 di Paris, Papillon merupakan seorang pembobol berangkas terbaik. Tak butuh waktu lama, Papillon telah berhasil mengambil berlian dalam berangkas yang dia bobol. Selanjutnya, Papillon pergi ke tempat hiburan malam. Di sana dia menemui mafia bernama Castile. Caught this fucking goat. Get this piece of shit out of here. Castile sedang menyiksa seorang germo yang mencoba melaporkannya ke polisi. Lantas Papillon menjual 7 butir berlian curiannya kepada Castile seharga 10.000 euro. Setelah mengantongi uang, Papillon segera memanggil kekasihnya bernama Nanette. Nanette merupakan seorang wanita penghibur di tempat tersebut. Setelah selesai pertunjukan, Papillon memberikan kalung berlian kepada Nanette dan mengajaknya untuk pergi. Take it. It's for you. A couple of fun. Tanpa Papillon sadari, anak buah Castile ternyata membuntuti mereka. Keesokan harinya, Nanette mengajak Papillon untuk pergi meninggalkan Paris dan akan mengajak Papillon untuk hidup sederhana di pedesaan. Tapi Papillon meminta waktu 6 bulan pada Nanette untuk mengumpulkan uang. Namun tiba-tiba polisi Prancis datang dan menangkap Papillon. Ia dituduh telah membunuh germo tadi malam yang disiksa oleh Castile. Keesokan harinya, Nanette menemui Papillon. Ia mengajak Papillon mengajukan banding. Namun Papillon tahu betul, polisi dan penjahat sudah sulit untuk dibedakan. Papillon berencana kabur lantas meminta Nanette untuk melupakannya. Selanjutnya, di tempat pemeriksaan, Papillon memperhatikan Louis Degas. Louis Degas merupakan seorang milioner yang ditahan karena membuat obligasi palsu. Para napi ini akan dipindahkan ke Camp de la Transportation yang berada di Amerika Selatan. Kemudian para napi diboyong menuju kapal tahanan. Forget France. Home before Christmas. Mr. Dega. Setibanya di dalam kapal tahanan, Papillon dan Julot menyiapkan tempat untuk Degas. Julot merupakan perampok yang ditangkap polisi Prancis. Papillon menawarkan diri untuk menjadi bodyguard dengan imbalan uang untuk kabur. Namun di situasi seperti ini, Louis Degas sangat sulit mempercayai siapapun. Dan akhirnya, Degas menolak tawaran dari Papillon. Front of the guards, wouldn't you agree? Have a good night. How'd you sleep last night? Being hope and hopelessness. Beberapa hari kemudian, kapal telah tiba di pelabuhan. Selanjutnya, para tahanan digiring ke tahanan de la Transportation. Move out! All right, come on, move it. March! Mereka semua dikumpulkan di sebuah lapangan untuk mendengar ceramah dari kepala penjara. Dia mengatakan, siapapun yang berusaha kabur akan diisolasi selama 2 tahun. Hukuman kedua selama 5 tahun. Dan apabila seorang napi berani membunuh sipir, maka napi tersebut akan langsung dieksekusi. If you manage to survive your first attempt, you'll be executed. If, however, you should avoid that mercy, Jesus Christ. Papillon mencari tempat di pojok untuk melindungi Louis Degas. Satu ruang sel penjara tersebut diisi oleh banyak napi. Malam harinya, para tahanan tidur dengan kaki diborgol. Saat pagi tiba, tangan Louis Degas berdarah karena gigitan binatang. Ternyata, kamar tahanan mereka juga dihuni oleh kelelawar penghisap darah.
Setelah berminggu-minggu berlalu, Luis Dega baru sadar kalau istrinya tidak jadi mengajukan banding. Malah ia lebih memilih untuk menikah lagi dengan pengacaranya sendiri. Dari hal tersebut, Luis Dega mulai berpikir untuk kabur dari penjara bersama Papillon. As soon as we get back to the barracks, you're taking it back. I didn't know it would be like this. I need to go with you. Pada suatu hari, ada tawanan penjara itu dieksekusi mati karena mencoba kabur dan membunuh 2 orang sipir. Kepala penjara menugaskan Papillon dan Luis Dega untuk membuang mayat napi tersebut ke laut. The body. Tentu saja, sebagai seorang milioner, Luis Dega nggak terbiasa mengangkat beban terlalu berat. Sipir memaksanya dengan cambuk agar Luis Dega tetap membawa mayat napi itu. Melihat hal tersebut lantas membuat Papillon geram pada sipir itu. Kesempatan tersebut digunakan Papillon untuk kabur. 2 orang sipir terus mengejar Papillon hingga ke tepi sungai. Luis Dega merasa frustasi karena ditinggal Papillon begitu saja. Malam harinya, Papillon menemui seseorang yang konon orang tersebut bisa membawa para napi kabur dengan bayaran 5.000 euro. Akan tetapi, ternyata orang tersebut telah bekerja sama dengan para sipir penjara dengan bayaran yang lebih tinggi. Akhirnya, Papillon kembali dibawa ke penjara. Karena sipir yang dipukul Papillon tidak mati, lantas ia tidak dihukum pancung. Akan tetapi, ia akan diisolasi selama 2 tahun di sebuah pulau kecil. Konon banyak napi yang menjadi gila selama isolasi di pulau tersebut. Makanan yang didapatkan hanya berupa air sup yang rasanya seperti air kobokan. Beberapa hari kemudian, ada orang yang menaruh kelapa tua di ember Papillon. Ternyata yang memberikannya kelapa tersebut adalah Luis Dega. Pemberian kelapa tua Luis Dega adalah satu-satunya nutrisi yang Papillon dapatkan. Beberapa hari kemudian, ketika tahanan yang biasa tempat Luis Dega menitipkan kelapa tua untuk Papillon dipergoki oleh sipir, lantas membunuhnya. Setelah itu Papillon diinterogasi oleh kepala sipir tahanan di sana. Kepala sipir menanyakan siapa yang mengirim Papillon kelapa tua tersebut. Akan tetapi Papillon tak bergeming. Dengan teganya, kepala sipir ini menyuruh anak buahnya untuk mengurangi jatah makan untuk Papillon. Hari demi hari Papillon kekurangan nutrisi, badannya semakin kurus. Setiap dia mengintip keluar, selalu ada mayat napi diseret dan kemudian dibuang ke laut. Dalam kondisi kelaparan, tak diduga kepala penjara kembali menemui Papillon dengan 1 mangkok sup daging. Ternyata sup tersebut merupakan sogokan agar Papillon menyebutkan nama orang yang telah mengirimkan kelapa kepadanya. Bukannya memberitahu, Papillon malah menyuapi kepala penjara tersebut dengan sup yang ia bawa. Masih belum puas dengan derita Papillon, kepala penjara menutup semua sumber cahaya di dalam sel Papillon. Hari demi hari berlalu, tanpa terasa Papillon telah menghabiskan 2 tahun dalam sel isolasi. Lalu 2 orang sipir membawa Papillon ke ruang perawatan. Di sisi lain, Luis Dega dipekerjakan sebagai administrasi di penjara tersebut. Mengetahui Papillon telah bebas, Luis Dega segera menuju ruang perawatan untuk menjenguk Papillon. Sampai di sana, Luis Dega merasa miris melihat keadaan Papillon. Luis Dega mengira bahwa Papillon sudah gila karena diisolasi dalam ruang gelap selama 2 tahun. Kemudian Luis Dega bercerita bahwa bandingnya tidak pernah diajukan oleh istrinya, dan kini istri dan pengacaranya telah menikah. Mereka hidup bahagia dengan harta yang Luis Dega kumpulkan selama hidupnya. My fault you're here. I was afraid you wouldn't want to see me, but my wife's doing very well. Lalu tiba-tiba Papillon menjawab kalau dia tidak gila. Papillon cuma acting agar dia dibawa ke rumah sakit. Kemudian Luis Dega membocorkan agenda penjara, bahwa hari Minggu akan diadakan pertunjukan film, dan saat tersebut adalah saat yang tepat bagi mereka untuk kabur.
Selanjutnya, Papillon kembali berakting agar dia diberikan obat penenang. Leave now! Leave! Help me! Help! Here, bring me some water. Papillon dengan sengaja mengumpulkan obat penenang tersebut. Ketika beristirahat, Papillon pergi ke toilet untuk menemui seorang napi bernama Maturet. Maturet adalah napi biasa yang mau dilecehkan oleh penjaga. I'm in here at a certain time. Keep Mocky room for one more. You were framed for murder, right? Malam harinya, saat pemutaran film berlangsung, rencana mereka mulai dijalankan. Luis Dega memasukkan obat penenang ke dalam botol dan menyampurkannya dengan air. Kemudian menuang racikan obat itu ke kopi para petugas. Compliments of the warden. Setelah itu, Papillon dan seorang temannya bernama Selir turun untuk melumpuhkan para petugas. Selir mulai panik karena terlalu lama menunggu Luis Dega. Ternyata Luis Dega telah mematikan listrik dan mencuri kunci pintu utama penjara. Wait, we can take that to the guard tower. Mereka melewati jalur patroli petugas ke belakang menara. Kemudian mereka melompat ke bawah untuk kabur. Sayangnya kaki Luis Dega terkilir sehingga memperlambat mereka. Let's go. Setiba di hutan, mereka ditodong oleh segerombolan orang. Namun ternyata penodong tersebut adalah orang yang menjual perahu pada mereka. Penjual perahu lantas meminta uang sisa pembayaran perahunya. Papillon dan Luis Dega sempat ragu pada penjual perahu tersebut. Setelah memberikan uang padanya, ternyata penjual perahu itu merupakan orang jujur. This is all I have left. Enjoy your freedom. Mereka segera menyiapkan perahu dan berlayar. Pagi itu cuaca cukup bersahabat. Namun siang harinya, perahu mereka bocor dan kemudinya pun patah. Keep sailing. Get out of the boat. This boat can't hold all of us. You know it. We need to Seperti jatuh ke timpa tangga. Ketika mereka sedang berusaha memperbaiki perahu, di depan mereka terlihat badai besar yang siap menerkam mereka. Melihat hal tersebut, Selir ingin menyingkirkan Luis Dega karena menganggap Luis Dega hanya jadi beban. Perkelahian di antara mereka pun terjadi. Mereka akhirnya membuang mayat Selir ke laut setelah ditusuk oleh Luis Dega hingga tewas. Namun perahu mereka semakin mendekati badai. Ketika terbangun, Papillon sudah berada di pulau dengan penduduk primitif. Tidak lama ia bertemu dengan seorang biarawati. Biarawati tersebut mengatakan bahwa dia tahu dari mana Papillon berasal. Lalu Papillon meninggalkan biarawati itu untuk mandi. Sementara itu, Luis Dega dengan kakinya yang membengkak masih syok atas yang telah ia lakukan pada Selir. Namun Luis Dega dan Maturet memutuskan untuk tinggal di tempat tersebut. Sementara itu, Papillon tetap ingin kembali ke Paris. Dalam perjalanan, Papillon melihat mobil polisi. Ia segera kembali untuk mengabari Luis Dega dan Maturet. Namun naasnya, Maturet tewas tertembak. Sementara itu, Luis Dega dan Papillon kembali dibawa ke penjara. Setelah menjalani hukuman isolasi selama 5 tahun, kepala penjara yang kejam mengirim Papillon ke Pulau Iblis. Dalam bangunan di pulau tersebut, lebih banyak orang gila daripada orang waras. Tidak lama kemudian, ada seseorang menghampirinya. The son of 2 school teachers doing in a play. Dan itu adalah Luis Dega. Luis Dega telah 5 tahun tinggal di pulau itu. Luis Dega menjalani hari-harinya dengan melukis dinding dan langit-langit kamarnya. Tampak lukisan Papillon dengan tato kupu-kupu di dadanya. Malam harinya, terlihat Luis Dega menyiapkan makanan dan minuman. Pagi harinya, Papillon menaiki tangga bangunan untuk melihat laut lepas yang mengelilingi pulau. Papillon masih menyimpan harapan dan niat untuk bebas. King,
Di hari berikutnya, Papillon mengajak Luis Vega ke sisi pulau. Sesampai di sana, Papillon melemparkan sebuah kelapa tua. Kemudian kelapa tua tersebut terbawa ombak menjauhi pulau. Selanjutnya, Papillon dan Luis Vega membuat rakit dari buah kelapa yang dimasukkan ke dalam 2 karung goni. Malam itu mereka mempersiapkan keperluan di perjalanan nanti. Pagi harinya, mereka berdua membawa rakit tersebut ke sisi pulau. Saat Papillon menyatukan rakit, ternyata Luis Vega tidak berencana untuk kabur. Ia melakukan semuanya hanya untuk membantu Papillon. Ini adalah upaya ketiga Papillon untuk kabur. I need to stay for the same reason you have to go. Mayday, you dirty little fudge! Singkat cerita, kini Papillon menjadi warga negara Venezuela. Papillon mengunjungi kantor penerbit dan mengajukan beberapa buku berisi kisah hidupnya. Kemudian buku dari Papillon diangkat ke dalam film berjudul Papillon yang kita saksikan ini. Dengan keberhasilan Papillon, film ini pun selesai.